Halo semuanya, selamat datang di channel Clover Guys, channel yang membahas dan update-update tentang film. Di video ini, gue bakalan rekomendasiin film-film yang akan tayang di bulan Februari tahun 2023 nanti. Pokoknya di bulan depan nanti makin banyak deh film-film yang ada psikopatnya. Tanpa basa-basi, langsung aja, ini dia list film-filmnya. Di list pertama ada film masterpiece yang pernah dibuat sama sutradara James Cameron, yaitu film Titanic yang dibuat tahun 1997. Film ini ditayangin ulang lagi di bioskop karena ngerayain 25 tahun anniversary dari rilisnya film ini. Nah, buat om-om dan tante-tante yang dulu nonton film ini dari nyewa VCD, sekarang bisa ngerasain sensasi nonton film ini langsung di bioskop. Film Titanic ini diremaster atau diedit ulang dengan resolusi HD. Selain itu, film ini tersedia juga versi 3 dimensinya. Buat yang belum pernah nonton atau nggak pernah tahu tentang film ini, gue saranin untuk nonton film ini langsung di bioskop nanti yang tayang pas banget di hari Valentine. Tapi jangan nonton versi webnya duluan, soalnya biar nanti dapet feel-nya pas nonton di bioskop. Film ini gue rekomendasiin karena film ini udah terbukti kualitas filmnya. Buktinya, film ini banyak banget dapet award atau penghargaan. Nih, lihat aja list penghargaannya. Banyak banget, mulai dari sutradara, aktornya, pokoknya semuanya deh dapat penghargaan. Untuk gambaran cerita dari film ini kayaknya nggak perlu dibahas lagi, karena mungkin udah banyak yang tahu film ini. List rekomendasi film berikutnya ada film dari MCU atau Marvel Cinematic Universe, yaitu film ketiga Ant-Man yang berjudul Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Film ini berdurasi 2 jam dan juga tersedia versi 3 dimensinya. Semoga film Marvel yang ini nggak mengecewakan kayak film Marvel yang terakhir. Film ini menceritakan Casey, anaknya Scott Lang atau Ant-Man, yang bikin satelit untuk dunia Quantum Realm. Dan ternyata secara nggak langsung satelit itu juga ngirim sinyal ke seluruh dunia Quantum Realm. Pas alat itu baru aja dipasang, mereka semua tiba-tiba langsung kesedot masuk ke Quantum Realm. Di dalam Quantum Realm, Ant-Man ketemu villain yang nanti mungkin bakal jadi musuh di film Avengers berikutnya. Villain ini yaitu Kang, yang diperanin sama Jonathan Majors. Kang yang ketemu sama Scott Lang langsung tahu identitasnya kalau dia adalah Ant-Man. Kang nawarin ke Ant-Man kalau dia bisa ngasih apapun, tapi dengan syarat Ant-Man harus bantuin Kang. Kang bahkan bisa nawarin time atau perjalanan waktu. Scott Lang pun tergiur sama tawaran ini karena dia juga masih belum bisa move on dari tragedi pas dia kejebak di Quantum Realm. Dia ngerasa dulu anaknya yang masih kecil sekarang tiba-tiba mendadak berubah jadi remaja. Akhirnya Ant-Man pun setuju untuk bantuin Kang. Di sini gue nggak tahu kekacauan apa yang dibuat sama Ant-Man karena gue nggak pernah baca komik Marvel. Selain itu, di trailernya cuma dilatin sekilas aja. Karena kekacauan yang dibuat sama Ant-Man, dia pun ngerasa harus bertanggung jawab. Di trailernya aja, Ant-Man udah kelihatan mau ngorbanin dirinya untuk ngehalangin keinginan jahatnya Kang. Dari teori fans yang gue baca, ada yang bilang nanti Ant-Man bakalan mati di film ini. Terus, Casey anaknya Scott Lang yang nanti bakalan jadi Ant-Man berikutnya. Karena di trailernya Casey udah pakai kostum buatan Hank Pym ini nih. Tapi ada isu dari artikel berita yang gue baca, katanya aktor Paul Rudd masih dikontrak untuk jadi Ant-Man sampai di film Avengers berikutnya, yaitu film Avengers The Kang Dynasty yang rencana tayangnya tahun 2025 nanti. Di list berikutnya ada film yang berjudul True Spirit. Film ini bergenre adventure, biografi, dan drama, dan berdurasi 1 jam 49 menit. Film ini diambil dari kisah nyata dari cewek muda yang bernama Jessica Watson. Karakter Jessica ini diperanin sama Tegan Croft. Si Jessica yang masih dibilang umur remaja, mutusin buat ngevlog ke laut sendirian cuman pakai kapal kecil. Sebelum Jessica berangkat ke laut, banyak yang ngelarang dia. Bahkan banyak orang yang ngira kalau dia nggak bakalan selamat di laut luas. Tapi Jessica tetap berangkat traveling ke laut karena dia disupport sama orang tuanya sama mentornya juga. Awal perjalanan dia ngevlog di laut dengan keadaan cuaca yang lagi damai-damainya. Tapi yang namanya alam pasti nggak bisa diprediksi. Kadang cuaca cerah, kadang mendadak badai. Hambatan yang dialami Jessica selama traveling bukan cuma cuaca buruk aja. Karena dia traveling sendirian di laut, dia juga harus ngadepin rasa kesepiannya. Buat yang suka sama film traveling atau nonton vlogger, gue rekomendasiin film yang satu ini. But that's okay. Di list film rekomendasi berikutnya ada film yang berjudul Marlowe. Film ini genrenya crime, misteri, dan thriller dengan rating R dan berdurasi 1,5 jam. Film ini dibintangin sama salah satu aktor action favorit gue, yaitu Liam Neeson. Walaupun nih orang udah umur kakek-kakek, udah tua, tapi mukanya masih sangar aja. Di film ini, Liam Neeson berperan sebagai detektif swasta yang bernama Philip Marlowe. Suatu hari, detektif Philip ini dapat kerjaan dari wanita kaya.
Detektif Marlowe ini disuruh untuk nyari suaminya yang udah lama hilang. Suaminya hilang gitu aja tanpa pamitan atau tanpa jejak. Kalau bahasa zaman sekarangnya mah itu namanya ghosting. Dengan sedikit petunjuk yang dikasih dari wanita ini, tanpa pikir panjang, Detektif Marlowe terima job ini. Dan disinilah adegan baku hantamnya dimulai. Tapi karena film ini latar ceritanya keadaan Amerika di tahun 1930-an, jadi ya adegan actionnya kebanyakan pukul-pukulan. Kalaupun ada senjata, itu pun senjata jadul. Di list rekomendasi film berikutnya ada film yang berjudul Ambush. Film ini genrenya action sama thriller dengan rating R dan berdurasi 1 jam 44 menit. Aktor di film ini ada Jonathan Rhys Meyers, Aaron Eckhart, dan Connor Paulo. Film ini menceritakan sejarah perang negara Amerika Serikat lawan tentara Vietnam, atau orang Amerika nyebutnya tentara Viet Cong. Menurut sejarah, tentara Amerika kalah sama tentara Vietnam. Padahal kalau secara logika orang awam, harusnya tentara Amerika yang bisa menang. Nah, di film ini, lu bakalan lihat kenapa tentara Vietnam bisa menang lawan tentara Amerika. Lu bakalan lihat taktik atau strategi perang yang dipakai tentara Vietnam. Strateginya yaitu tentara Vietnam mancing tentara Amerika buat masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua udah disiapin jebakan-jebakan untuk melawan tentara Amerika. Tapi karena nih film buatan Amerika, pasti lu semua udah pada tahu lah endingnya bakalan kayak gimana. Di list film rekomendasi berikutnya ada film yang berjudul Bunker. Film ini genrenya horor, thriller dengan rating R, dan berdurasi 1 jam 48 menit. Walaupun di trailernya kelihatan ada tentaranya, tapi film ini bukan nyeritain tentang perang atau aksi tembak-tembakan. Film ini nyeritain tentang segerombolan tentara yang kejebak di dalam bunker selama Perang Dunia Pertama. Segerombolan tentara yang kejebak nyoba pakai cara apapun buat keluar dari bunker. Dengan kondisi kejebak di dalam bunker ditambah makanan yang terbatas, bikin sebagian mental tentara jadi down. Nah, disinilah adegan saling bunuhnya dimulai. Di list rekomendasi film berikutnya ada film yang berjudul Cocaine Bear. Film ini genrenya thriller dengan rating R. Cerita film ini terinspirasi dari kisah nyata di tahun 1985, di mana kapal penjual narkoba jatuhin kokain dari atas pesawat. Salah satu tas isi kokain jatuh di hutan, dan suatu hari ada beruang hitam makan kokain itu. Kalau di kisah nyatanya ceritanya sampai di sini aja, tapi di film ini cerita ditambah-tambahin biar menarik aja. Nah, kelanjutan cerita di film ini, awalnya beruang yang makan kokain langsung teler. Tapi pas beruang ini bangun, beruang ini jadi ganas dan langsung nyerang warga sekitar. Udah gitu nih beruang jadi bisa manjat pohon, plus lari kenceng sampai bisa ngejar mobil. Nih beruang pokoknya jadi psikopat deh. Buat yang penasaran sama nasib beruangnya, apa sih beruang masih hidup, apa enggak? Ya silakan nonton film ini pas tayang nanti. Di list rekomendasi film berikutnya ada film yang berjudul Winnie the Pooh, Blood and Honey. Film ini genrenya horor dengan rating R dan berdurasi 1 jam 40 menit. Lu semua pasti tahu sama karakter animasi Winnie the Pooh. Karakter beruang madu yang imut ini dibuat jadi psikopat kayak gini di film ini nih. Film ini nyeritain beruang Winnie the Pooh yang jadi psikopat gara-gara ditinggalin sama temennya, Christopher. Suatu hari, Christopher balik lagi ke hutan buat nemuin teman masa kecilnya, yaitu Winnie the Pooh sama Piglet. Pas ketemu sama Winnie the Pooh, Christopher malah langsung ditangkep. Cerita nggak sampai di situ aja. Suatu hari ada 5 orang cewek yang lagi liburan atau staycation di kabin. Yang kebetulan lokasi kabinnya deket sama hutan tempat beruang psikopat. Dan dari sinilah adegan psikopatnya dimulai. Di list rekomendasi film berikutnya ada film yang berjudul Disquiet. Film ini genrenya horor dengan rating R dan berdurasi 1 jam 25 menit. Karakter utama di film ini ada Jonathan Rhys Meyers yang berperan sebagai Sam. Film ini menceritakan Sam yang baru aja mau berangkat kerja, mendadak kecelakaan di jalan. Dengan kondisi luka dan gak sadarin diri, akhirnya Sam dibawa ke rumah sakit. Pas si Sam bangun dari koma, dia nggak ngeliat ada pasien lain atau perawat. Sam ngerasa keadaan rumah sakit ini agak beda dari rumah sakit biasanya. Akhirnya, Sam keluar dari ruangannya. Tapi di luar ruangannya, Sam juga nggak ngeliat ada satupun orang di sekitar. Dan tiba-tiba keadaan aneh pun terjadi. Sam yang baru aja bangun, tiba-tiba dikejar sama kakek-kakek psikopat. Selama Sam kabur dari rumah sakit, Sam nolongin pasien lainnya yang lagi keadaan kejebak sama sosok aneh. Sam sama pasien lainnya kerjasama buat keluar dari rumah sakit aneh ini. Di list rekomendasi film berikutnya ada film yang berjudul Knock at the Cabin.
Film ini genrenya horor, misteri, dan thriller dengan rating R dan berdurasi 1 jam 40 menit. Film ini nyeritain sebuah keluarga yang terdiri dari 2 orang bapak dan 1 orang anak perempuan. Keluarga ini bernama Andrew, Eric, dan Wen. Suatu hari mereka lagi liburan staycation di kabin di tengah hutan. Pas anaknya yang namanya Wen lagi asik main di luar kabin, tiba-tiba datang seorang pria botak dari tengah hutan. Wen yang lagi asik main disuruh buat manggil kedua bapaknya untuk nemuin pria botak ini. Tapi kedua bapaknya malah nggak mau nemuin dan langsung kunci pintu kabin. Karena kejadian itu, pria botak ini sama 3 temennya dobrak pintu kabin dan berhasil masuk ke dalam kabin. 4 orang misterius ini bernama Leonard, Redmond, Ardien, dan Sabrina. Mereka datang nemuin keluarga ini cuma buat ngasih pesen kalau keluarga yang terdiri dari 2 bapak dan 1 anak perempuan ini adalah keluarga yang terpilih buat nyelamatin dunia. Gue nggak tahu misi apa yang bakalan dilakuin, soalnya di trailer cuma dilatin sampai segini aja. Buat yang penasaran misi apa yang bakalan dilakuin sama keluarga ini, silahkan nonton film ini pas tayang nanti. Di list rekomendasi film terakhir, ada film yang berjudul Baby Ruby. Film ini genrenya drama dan thriller dengan rating R dan berdurasi 1 jam 29 menit. Film ini nyeritain seorang influencer yang bernama Joe yang diperanin sama Noemi Merlan dan suaminya yang bernama Spencer yang diperanin sama Kit Harington. Sepasang suami istri ini yang awalnya ceria karena bayi perempuannya mereka sebentar lagi lahir. Mereka bahkan ngadain pesta sebelum bayi perempuannya lahir. Kalau di Indo mungkin acaranya selamatan kali ya. Tapi keadaan mereka berubah pas bayi yang dikasih nama Ruby ini lahir. Joe yang baru ngelahirin bukan yang ngerasa seneng, malah tambah stres. Joe yang sebelumnya kalau malam bisa tidur nyenyak, sekarang sering kebangun gara-gara bayinya Ruby nangis terus. Malah si Joe sempat nanya ke dokter, kenapa bayinya kok sering nangis? Dokternya cuma bilang, yah namanya juga anak bayi, wajarlah nangis terus. Karena si Joe nggak terbiasa ngerawat bayi, akhirnya si Joe kena mental. Nah, disinilah adegan yang bikin ngeguncang psikologi kalian dimulai. Selain itu, gue mau ngucapin salut buat para ibu-ibu di luar sana yang ngerawat bayinya tanpa kena gangguan jiwa kayak di film ini nih. Itu dia list rekomendasi film seru yang bakal tayang nanti di bulan Februari tahun 2023. Kalau ada list film seru di bulan depan yang kelewat, silahkan komen di bawah. Soalnya buat nambah daftar film gue juga nantinya. Kalau kalian suka sama videonya, silahkan pencet tombol like. Jangan lupa juga subscribe biar tahu update film seru berikutnya. Gue Clover Guys, pamit undur diri. Bye.